Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami kelompok 3. Bersama saya, Ismo Lydia, absen 18 dari kelas 12 MIPA 4 SMA Al-Hikmah Surabaya. Di sini, saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Aliana Su absen 4 dan juga Ratu Fatia absen 27. Di sini, kami bertiga akan membahas mengenai materi aturan kosinus. Mari kita mulai dengan definisi. Definisi dari aturan kosinus ialah aturan dalam trigonometri yang menggabungkan fungsi kosinus dengan sisi-sisi segitiga. Rumus aturan ini terdiri dari 3 persamaan, sesuai dengan jumlah sudut dan jumlah sisi segitiga. Aturan kosinus juga digunakan ketika unsur segitiga diketahui, yaitu sisi sudut sisi dan sisi-sisi sisi. Kemudian kita akan menentukan rumus aturan kosinus. Di sini, kami menggunakan segitiga lancip A, B, C, D. Dengan A menghadap dengan sisi A, B menghadap dengan sisi B, dan C menghadap dengan sisi C. Namun nantinya karena segitiga ini akan kami bagi menjadi dua bagian untuk memudahkan proses perhitungan, maka sisi C akan terbagi menjadi dua, yaitu X dan juga C dikurangi X. Dari segitiga ACD, kita akan mendapatkan sin A sama dengan H per B. Karena sin merupakan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Maka untuk sin A, sisi sampingnya, sisi depannya adalah H dan sisi miringnya adalah B. Maka sin A sama dengan H per B. Untuk cos A yaitu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Maka cos A sama dengan sisi sampingnya yaitu X dan juga sisi miringnya yaitu B. Maka cos A sama dengan X dibagi B. Dari kedua bentuk ini, kita akan mendapatkan persamaan pertama dan juga persamaan kedua, yaitu dari sin A adalah H sama dengan B dikali sin A. Dari cos A, X sama dengan B dikali cos A. Kedua persamaan ini adalah persamaan pertama dan juga persamaan kedua kita. Lalu, dari segitiga BCD, kita akan menerapkan teorema Pythagoras. Maka kita akan mendapatkan A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah C dikurangi X kuadrat. Kemudian, bentuk C dikurangi X kuadrat ini akan kita keluarkan. Maka kita akan mendapatkan A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali CX dikali X kuadrat. Ini adalah bentuk persamaan ketiga kita. Karena kita sudah mendapatkan persamaan 1, persamaan 2, dan juga persamaan ketiga, maka kita akan mensubstitusikan persamaan 1 dan juga 2 ke persamaan 3. Di sini, kita akan mengganti bentuk H dan juga bentuk X ke bentuk yang sudah diketahui tadi, yaitu A kuadrat sama dengan bentuk H, yaitu B dikali sin A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali bentuk X, yaitu B dikali cos A, ditambah bentuk X, yaitu B dikali cos A kuadrat. Kemudian, dari bentuk ini kita akan mendapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali sin kuadrat A ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali BC dikali cos A ditambah B kuadrat dikali cos kuadrat A. Kemudian, kita akan menukarkan posisi antara B kuadrat dikali cos kuadrat A dengan posisi C kuadrat dikurangi 2 dikali BC dikali cos A untuk memudahkan proses perhitungan nantinya. Maka kita akan mendapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali sin kuadrat A ditambah B kuadrat dikali cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali BC dikali cos A. Maka di sini kita akan bisa menggunakan sistem distributif perkalian terhadap penjumlahan. Maka kita akan mendapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali BC dikali cos A. Nah, teman-teman, tentunya tahu dong bentuk atau hasil dari sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu apa? Nah, benar banget, itu adalah 1. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 ditambah C kuadrat dikali 2 dikali BC dikali cos A. Nah, B kuadrat dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan, tetap B kuadrat ya. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali BC dikali cos A. Nah, bentuk ini adalah bentuk dari rumus aturan kosinus yang kita cari. Nah, teman-teman, dengan menggunakan cara yang sama, maka kita akan mendapatkan rumus aturan kosinus yang lainnya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali AC dikali cos B, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali cos C. Selanjutnya ialah aplikasi aturan kosinus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memantau dan mengatur ratusan jalur pesawat.
Yang kedua, dipergunakan dalam sistem navigasi satelit dan memantau pergerakan kapal selama di bawah air. Selain itu, aturan kosinus juga dapat digunakan untuk mengukur jalan yang sedang diperbaiki dan mengukur gedung bertingkat yang sedang dibangun. Sekarang kita bahas rumus aturan kosinus. Misal ada segitiga seperti gambar berikut, dengan sisi A di depan sudut A, sisi B di depan sudut B, dan sisi C di depan sudut C. Misal di sini diketahui sisi B dan C, dan sudut yang mengapit dua sisi tersebut yaitu sudut A. Nah, kita bisa mencari panjang sisi A dengan cara menggunakan aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos sudut A. Ini adalah aturan kosinus yang pertama. Kalau sekarang yang diketahui adalah sisi A dan C dan sudut B, kita bisa mencari panjang sisi B dengan cara yang tadi. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos sudut B. Nah, kalau yang diketahui sisi A dan B dan sudut C, kita juga bisa mencari panjang sisi C dengan cara yang sama. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos sudut C. Kalau teman-teman perhatikan polanya, misal nih ya, kita mau mencari sisi A, maka A kuadrat sama dengan sisi lain selain A, yaitu B dan C, kita kuadratkan, lalu kita tambahkan, yaitu menjadi B kuadrat ditambah C kuadrat, lalu kita kurangkan dengan 2 kali sisi yang diketahui. Setelah itu dikalikan dengan 2 tadi, kemudian kita kalikan dengan sudut yang ada di depan sisi yang kita cari. Inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Di sini kami sudah memiliki contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 8 cm, sisi AC 3 cm, dan sudut A 60 derajat. Tentukanlah panjang BC. Kami sudah menggambarkan segitiga seperti gambar berikut. Lalu sesuai dengan aturan kosinusnya, rumusnya menjadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi 2 kali sisi AC kali sisi AB kali cos sudut A. Panjang sisi AC adalah 3, kita kuadratkan, hasilnya menjadi 9. Panjang sisi AB, panjangnya adalah 8, kita kuadratkan, menjadi 64. Lalu dikurangi 2 kali 3 kali 8, yang hasilnya 48. Lalu dikali cos 60 yang nilainya setengah. Bertemulah dengan hasil 73 dikurangi 24. Hasil akhirnya adalah 49. Karena 49 adalah hasil dari BC kuadrat, dan kita memerlukan hasil BC, maka 49 diakarkan. Hasilnya adalah 7. Jadi panjang BC adalah 7 cm. Contoh soal selanjutnya ialah bagaimana cara menentukan besar sudut jika ketiga sisi segitiga diketahui. Contoh soalnya yaitu diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 2 akar 7 cm, AC sama dengan 6 cm, dan BC sama dengan 4 cm. Ditanya besar sudut C adalah, nah di sini kan kita sudah mengetahui ketiga sisinya, dan sekarang mau menentukan besar sudutnya, maka kita dapat menggunakan aturan kosinus. Pertama, kita dapat melihat segitiga di sini. Di sini kan ada sudut A, B, dan C. Pertama-tama kita tentukan dulu ya nama panjang sisinya. Caranya itu, misalkan di sini ada sudut C, maka panjang sisinya yaitu depannya yang C kecil ini. Begitu pula dengan sudut A, depannya itu ialah panjang sisinya atau A kecil, dan B, di sini sudut B, maka di depannya yaitu panjang sisinya atau B kecil. Nah, kemudian untuk menentukan besar sudutnya kita dapat menggunakan aturan kosinus yang seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali AB kali cos C. Namun, kita juga dapat menggunakan rumus yang sudah jadinya. Apabila diketahui ketiga sisi dan ditanya salah satu sudut, maka kita dapat menggunakan cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2 kali AB. Di sini kan kita tinggal memasukkan saja, A-nya sudah diketahui kan, A-nya itu 4, jadi 4 kuadrat ditambah B-nya itu 6, tinggal dimasukkan saja 6 kuadrat min C-nya sama dengan 2 akar 7 kuadrat dibagi 2 kali A kali B atau 2 kali 4 kali 6. Maka hasilnya 1 per 2. Nah, besar sudut C adalah nilai cos yang nilainya 1 per 2.
Cos yang nilainya 1/2 ialah 60 derajat. Maka besar sudut C ialah 60 derajat. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, yaitu sebuah kapal berlayar dari pelabuhan L ke pelabuhan M dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 60 km. Kemudian berlayar kembali menuju ke pelabuhan N dengan jurusan 240 derajat sejauh 100 km. Jarak antara pelabuhan N dan juga L adalah, nah teman-teman, jurusan 3 angka itu dimulai dari utara, dan sudut 0 juga selalu dimulai dari utara dan searah dengan jarum jam. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Di titik ini ada 120 derajat, dan jika di sini kita beri garis bantuan, maka ini akan memiliki sudut sebesar 60 derajat, karena 120 derajat ditambah 60 derajat adalah 180 derajat. Lalu, kapal berlayar dari pelabuhan L menuju pelabuhan M sejauh 60 km. Kemudian, kapal kembali berlayar dari pelabuhan M menuju ke pelabuhan N sejauh 100 km dengan membentuk sudut sebesar 240 derajat. Lalu, sudut ini dan sudut ini itu sahadap. Maka sudut ini juga akan memiliki sudut sebesar 60 derajat. Maka sudut 240 derajat ditambah dengan 60 derajat adalah 300 derajat. Karena total sudut lingkaran adalah 360 derajat, maka sudut M ini akan memiliki sudut sebesar 60 derajat. Nah, karena yang ditanyakan adalah jarak antara pelabuhan N dan juga pelabuhan L, maka jarak pelabuhan N dan juga pelabuhan L ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus kosinus. Nah, teman-teman, pasti masih ingat dong dengan rumus kosinus yang sudah kita bahas bersama tadi? Jadi, langsung kita aplikasikan ke soal ini aja ya. NL kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah MN kuadrat dikurangi 2 dikali LM dikali MN dikali cos M. Nah, setelah kita mendapatkan rumus untuk mengetahui jarak antara pelabuhan N juga pelabuhan L, langsung saja kita masukkan besar-besaran yang diketahui ke dalam rumus, yaitu NL kuadrat sama dengan jarak antara pelabuhan L juga pelabuhan M, yaitu 60, lalu kita kuadratkan, ditambah jarak antara pelabuhan M dan juga pelabuhan N, yaitu 100, lalu kemudian kita kuadratkan, dikurangi 2 dikali 60, dikali 100, dikali cos M, yaitu cos 60, sama dengan 60 kuadrat adalah 3.600 ditambah 100 kuadrat, yaitu 10.000, dikurangi 2 dikali 60, dikali 100, dikali dengan setengah, yaitu cos 60, sama dengan 3.600 ditambah 10.000, dikurangi 2 dikali 6.000, yaitu 60 dikali 100, dikali dengan setengah, sama dengan 3.600 ditambah dengan 10.000, yaitu 13.600, dikurangi 6.000 dikalikan dengan 2, yaitu 12.000. Lalu kita kalikan dengan setengah. Maka NL kuadrat sama dengan 13.600 dikurangi 12.000 dikali dengan setengah, yaitu 6.000. Maka NL kuadrat sama dengan 7.600. Karena yang dicari adalah NL-nya, maka 7.600 ini harus kita akarkan terlebih dahulu. Maka NL sama dengan akar 7.600, sama dengan 20 akar 19. Maka jarak antara pelabuhan N dan juga pelabuhan L adalah 20 akar 19 km. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.